Baik, selamat pagi semuanya. Kita kemarin sudah belajar tentang fungsi tanda ya. Kemarin kita pelajari pada subbab ikon dan indeks ya. Tugasnya sudah saya baca dan ada yang sama, ada yang bagus, ada yang masih kurang paham. Intinya indeks di sini dalam teater itu adalah kausalitas ini kan sebab akibat ya. Sebab akibat. Nah, sebab akibat ini dalam konteks teater ya kita bicara ya. Jadi jangan terlalu jauh menggunakan cara sebab akibat yang lain di luar teater ya. Jadi ini berdasarkan teater dan kayak contohnya gini, kopi hitam menahan kantuk. Jadi bayangkan dalam sebuah pertunjukan itu ketika ada aktor yang menggunakan props kopi hitam, itu artinya dia sedang menahan kantuknya begitu ya. Jadi bayangkan adanya dalam sebuah pertunjukan ya, karena ada yang mengirim tugas seperti ini. Banjir itu sebabnya adalah karena buang sampah sembarangan. Nah, ini nggak jelas ya, maksudnya apa bendanya. Banjir karena buang sampah sembarangan ya, ini betul tapi bukan di pelajaran ini ya. Ini betul tapi bukan di pelajaran ini. Jadi harus ada bendanya. Misalnya apa penanda banjir? Kalau kalian bikin adegannya tentang banjir. Nah, apa banjir itu adanya di sini. Di sininya apa? Apa yang menandakan kalau sedang ada banjir? Misalnya menggunakan pelampung. Misalnya menggunakan perahu karet. Jadi karet. Jadi misalnya di pertunjukan kalian ada ini, nggak usah ada airnya, kalian sudah bisa memberi sugesti ke penonton bahwa ini tuh lagi banjir. Mungkin ditambah dijelaskan dengan misalnya dialog ya dan lain-lain. Jadi untuk mempertegas, tapi intinya ini adalah penandanya dan ini yang ditandainya. Jadi bukan seperti ini ya. Ini salah ya. Jadi apa yang digunakan, benda apa yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu gitu. Oke, itu kausalitas. Jadi saya koreksi sedikit karena kemarin banyak yang salah. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke simbol. Kalau tadi kausalitas bicara sebab akibat, kalau simbol ini sepenuhnya subjektif. Dia tidak berdasarkan sebab akibat. Jadi dia berdasarkan konvensi. Apa itu konvensi? Konvensi itu adalah sesuatu yang dipelajari secara kesepakatan. Jadi seperti misalnya kalau kalian, ini konvensi ya. Kalau kalian misalnya bunga mawar misalnya ya. Nah, bunga mawar ini adalah bentuk simbolis dari cinta. Betul begitu ya. Ini subjektivitas dalam masyarakat umum seperti itu. Kalau misalnya untuk melambangkan cinta itu umumnya bunga mawar. Jadi kalau misalnya kalian melambangkan cinta dengan bunga Kamboja misalnya, nah itu kan maknanya akan berubah.
Tapi kalau bunga mawar dia sudah menjadi seperti ada kesepakatan umum bahwa itu adalah simbol cinta. Nah, selanjutnya ada bendera. Ini saya beberapa contoh saja biar cepat. Sebagai simbol negara, kitab suci sebagai simbol agama, botol minuman keras sebagai simbol sifat buruk. Nah, lalu tolak ukur benar salahnya apa? Nah, dalam simbol itu sepenuhnya konvensi dan dia sifatnya subjektif. Jadi, tapi subjektifnya nggak bisa sendirian ya, dia subjektif komunal. Jadi dia subjektif tapi rame-rame gitu loh. Kalian bisa membuat sebuah simbol sendiri di pertunjukan kalian, misalnya pertunjukannya tentang cinta kakek dan cucu. Nah, misalnya si kakeknya ini misalnya dia suka merokok, dia suka pakai pipa rokok, tahu ya pipa rokok ya. Nah, lalu kemudian kakeknya meninggal. Nah, benda yang bisa jadi simbol cinta bagi si cucunya, ini ya kakek yang ini. Bagi si cucunya adalah pipa ini. Bisa saja dia misalnya pipanya dibuat kalung misalnya. Misalnya pipa rokoknya dibuat jadi kalung misalnya ya. Jadi ada subjektivitas di situ. Dia bisa dibuat tapi harus disepakati dulu bersama. Kalau kalian bikin seperti ini pertunjukannya, maka dia bisa jadi simbol cinta. Oke? Jadi dibuat dan dia ada sifat komunal bersama. Jadi nggak bisa kalian buat suatu secara mendadak gitu. Misalnya kalian mau membuat pipa sebagai simbol cinta tapi tidak ada latar belakang cerita ini, nah itu tidak bisa ya. Oke? Paham ya? Nah, sekarang saya minta kalian buat contoh penerapan fungsi tanda simbol. Nah, ini ada tiga yang saya kosongin. Contoh penerapan fungsi tanda simbol kebencian itu apa? Simbol cinta, simbol kenakalan remaja. Dan saya minta 5 ya, buat 2 lagi, tapi yang 2 terserah kalian mau simbol tentang apa. Oke? Silahkan dibuat dan dikumpulkan di Google Classroom. Terima kasih, selamat pagi.